mencatat beberapa dasar yang tadi katanya mendapatkan wahyu. Itu kan cuma rekayasa cerita. Siapa yang merekayasa menurut Anda? Iya, pasti kliennya beliau. Adi Bing Gitu Slamet. Karena kenapa? Sejak awal daripada permasalahan ini tidak pernah ada ungkapan itu. Dan kemudian tidak ada juga di MUI itu diungkapkan. Gitu loh. Ketika memang bicara pokok permasalahan yang awal itu kan masalah perdukunan. Kemudian dari pihak kita ya meminta fatwa mengenai pernikahan lebih daripada 4. Nah ini kan rangkaian cerita-cerita bohong kalau menurut kita. Karena kenapa? Sejak awal surat pernyataan pun sudah kita buat di hadapan MUI. Bahwasanya mengakui hukum Islam dan sebagainya. Kan gitu, tidak pernah mengaku yang namanya Nabi. Dan Tuhan menerima wahyu dan sebagainya. Itu kan rangkaian cerita. Kalau kita bicara tindak pidana, tentunya harus ada nyatanya. Jangan cuma sebuah... Tapi Indian fatwa MUI itu menyebutkan bahwa di praktek perdukunan dan seterusnya itu. Praktek perdukunan berdasarkan cerita, tapi tidak berupa fakta. Gitu Jadi loh. Anda nggak sejalan nih sama MUI ya? Kenapa? Anda tidak sejalan dengan MUI. MUI fatwa Jadi gini, dari para ulama. Fatwa itu MUI tidak mengeluarkan fatwa masalah perdukunan. Yang MUI ramalan dan seterusnya. Ramalan itu dikeluarkan dalam konferensi pers. Hasil temuan. Nah, sedangkan fatwa itu hanya berbicara mengenai 4 istri lebih itu adalah haram. Ya. Nah, ini sudah saya tanyakan juga kepada Pak Aminuddin bahwa saya tanya ke MUI, ini fatwa MUI mengenai beristri lebih daripada 4 itu dijadikan seolah-olah alat bukti sebuah petunjuk tindak pidana penistaan. Anda menggunakan itu sebagai salah satu kekuatan Anda untuk mengajukan gugatan? Alat bukti itu menurut hukum acara pidana ada beberapa. Yang keterangan saksi dan saksi-saksi. Kemudian ada yang surat, ada yang kemudian keterangan fatwa itu termasuk tersangka. Fatwa tersebut termasuk pendapat atau keterangan ahli. Dan bisa dipakai sebagai bukti? Bisa. Berbeda dan itu memang di pengadilan dipakai. Jadi gini, saya sudah tanyakan kepada MUI, menjelaskan bahwa itu tidak berkaitan dengan penistaan agama, gitu loh. Itu bukan sebuah alat bukti menunjukkan atau keterangan saksi menunjukkan adanya penistaan agama. Di sini kan dipelintir-pelintir nih oleh kubu sana, gitu loh. Kenapa kita bilang pelintir? Pertama, dikatakan tidak pernah cerita ada yang namanya mendapatkan wahyu. Tiba-tiba ada, wajar lah orang-orang sinetron gitu loh. Selalu dia bermain argumentasi atau bermain watak. Gitu loh, yang tidak pernah diungkapkan dalam permasalahan sejak awal itu diungkapkan, gitu loh. Kemudian dapat cerita baru, apalagi ada pengacaranya kan begitu. Nah di sini kita melihat bahwa ada pemaksaan, tanda kutip memaksakan diri untuk menjerumuskan yang subur ke dalam pidana. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena di sini saya melihat yang tahu laporannya itu. Karena kita melihat. Sebentar pak. Karena kita melihat di sini ada sebuah dendam. Mas Arya juga termasuk yang mengarang kalau begitu, kalau misalnya ini merupakan bagian dari konspirasi menjatuhkan yang subur. Pertama Adi Bing Slamet muncul sendirian, ya saya ngomong singkat aja. Kedua kali saya muncul, lalu korban-korban mulai berkumpul semakin banyak. Saya tidak berbicara secara hukum negara, karena saya bukan pengacara, saya nggak ngerti pasal-pasal. Saya hanya berbicara atas pengalaman saya 7 tahun di sana. Mas Ramdan, Mas Rahman ya, baru kan. Jadi gini, saya bicara aja ya, saya ingatkan kepada kalian. Semua utusan subur, ya, yang diutus oleh subur, awalnya diberi apapun. Tapi kalau gagal, endingnya adalah kematian. Jadi selamat, tunggu Anda ya. Sebentar lagi kematian akan datang. Berarti gini, berarti sesungguhnya yang mengancam itu bukan subur, tapi manusia ini. Gitu. Bukan. Bang Rahman, dia tidak mengancam. Sebentar, ini Bang Rahman masuk takut kematian kejadian yang pernah terjadi. Jadi begini ya. Sebentar, pemandu debatnya nggak apa-apa kan? Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Jadi begini Mas ya. Sebenarnya ada yang bisa kita katakan bahwa sebagian orang yang kurang kerjaan. Persoalan fatwa Majelis Ulama itu adalah merupakan upaya dari pihak kita meminta kepada Majelis Ulama untuk bisa menerbitkan sebuah produk, yaitu produk fatwa Majelis Ulama. Majelis Ulama mengeluarkan fatwa 17/2013 tertanggal 19 dan kemudian konferensi pers mengeluarkan lagi pada tanggal 22 April. Di dalam fatwa 17/2013 tertanggal 19 April itu mengatakan bahwa 8 tinggalkan 4. Kemudian ada lagi konferensi pers tanggal 22 April mengatakan bahwa 567 ya. Karena pertentangan itulah dalam redaksional kita tanya kepada Majelis Ulama dengan surat dari kantor advokat Made Rahman Marasaifi, bukan dari
TPM ya, dari kantor advokat Ya Madara. kalau TPM kan ini kan satu jalur. Sama-sama. Iya. satu jalan. Iya. Oh enggak lain. Nanti kita Enggak, memang. Dia saya besarkan dia di TPM, bukan dia besarkan saya. Ya. Saya berantem saya berantem di TPM untuk dia, bukan dia berantem buat saya. Iya, oke. Makanya subur dulu, jangan TPM dulu. Jangan bicara Enggak. TPM. Saya berantem buat kau, bukan kau berantem buat saya. Ya. Itu aja. Jangan dibicara begitu. Bukan, kalian bawa ini ustadz-ustadz untuk melegitimasi Anda. Ya? Ayo. Iya, begitu aja. Kembali ke tempatnya. Kenapa? Kembali ke tempatnya. Kau bilang, aduh. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kenapa?